Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilah dengan NIM 2112026 dari kampus Universitas Mulia Balikpapan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan suatu tema yaitu beretika dalam menggunakan sosial media secara bijak. Seiring perkembangan zaman, maka teknologi semakin maju dan semakin canggih. Keberadaan media sosial sekarang ini menjadi hampir kebutuhan bagi masyarakat, terutama para generasi muda pada saat ini. Memiliki lebih dari satu media sosial, terutama dengan jumlah pengikut yang cukup banyak, seakan-akan menjadi kebanggaan tersendiri. Bagi mereka, sosial media tidak hanya tempat berbagi informasi, dan juga sebagai sarana untuk menunjukkan eksistensinya di tengah-tengah pergaulan. Namun, hal itu tidak diimbangi dengan sikap yang baik dalam bermedia sosial. Bagi saya, sudah tidak asing lagi dengan beragam postingan maupun komentar yang bersifat provokasi, bahkan saling menghujat satu sama lain. Padahal, tata krama dalam bermedia sosial itu sangat penting. Di sini saya akan memberikan bagaimana cara menggunakan sosial media secara bijak. Berikut ada 5 etika yang wajib diperhatikan ketika sedang menggunakan media sosial. Yang pertama, menghargai perbedaan. Di era sekarang ini, media sosial tidak hanya difungsikan sebagai tempat saling berbagi informasi, namun juga sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi dan mengeluarkan pendapat. Tentu saja, sudah tidak asing lagi dengan beragam pendapat dan pemahaman yang terkadang berbeda dengan apa yang menjadi prinsip pribadi. Menyikapi hal tersebut, tentu saja harus memiliki sikap yang saling menghargai satu sama lain. Menyadari bahwa setiap orang memiliki prinsip dan pemikiran masing-masing, mereka juga memiliki pemikiran dan pendapat yang tidak dapat dipaksakan. Yang kedua, tidak menyebarkan berita hoaks. Keberadaan media sosial ibarat dua sisi yang saling berlawanan. Di satu sisi, mungkin akan mempermudah penyebaran informasi dan proses komunikasi. Namun, di sisi lain, tidak menutup kemungkinan akan munculnya banyak masalah. Salah satunya penyebaran berita hoaks yang tidak terkontrol. Berada dalam situasi ini, etika bermedia sosial harus ditetapkan dengan baik. Salah satunya adalah menjaga tangan agar tidak mudah menyebarkan berita hoaks. Meskipun terdengar sepele, namun dampak dari adanya berita hoaks dapat menimbulkan keresahan bahkan perpecahan di kalangan masyarakat. Yang ketiga, tidak mudah terprovokasi. Sudah tidak asing lagi dengan beragam berita dan artikel yang diposting di media sosial. Seringkali artikel-artikel yang berisi ujaran kebencian justru dikemas dengan bahasa yang cantik dan menarik sehingga banyak orang tertarik untuk membagikannya. Hal ini dapat berpotensi memicu konflik. Sebagai pengguna media sosial yang cerdas, harus tahu salah satu etika dalam bermedia sosial adalah tidak mudah terprovokasi. Ketika menyumpai berita ataupun postingan yang bersifat menghasut, sudah sepatutnya diteliti dengan cermat apakah hal tersebut sesuai fakta yang ada atau hanya sekedar ujaran kebencian yang dapat menimbulkan konflik dan perselisihan. Yang keempat, hindari saling menghujat. Bullying merupakan hal yang sering ditemui ketika sedang bermedia sosial. Tentu saja sudah tidak asing lagi dengan berbagai bentuk cacian dan makian yang ditunjukkan kepada seseorang. Entah itu komentar negatif karena kekurangan fisik maupun karena kekurangan tertentu yang melekat pada diri seseorang tersebut.
Salah satu etika yang perlu diperhatikan ketika sedang bermedia sosial adalah tidak saling menghujat. Bagaimanapun juga, setiap orang pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga saling mencela apalagi menyudutkan bukanlah sikap yang bijak. Yang kelima, jangan memberikan informasi pribadi. Keberadaan media sosial memang sudah menjadi tantangan tersendiri bagi banyak orang, terutama bagi para generasi muda pada saat ini. Dengan maksud agar eksistensinya diakui oleh banyak orang, pada akhirnya justru mengumbar apapun di media sosial, termasuk informasi dan urusan pribadinya. Salah satu etika yang harus diingat betul-betul ketika sedang menggunakan media sosial adalah jangan mengumbar informasi pribadi secara berlebihan. Media sosial ibarat pisau bermata dua, yang kemungkinan baik atau juga ada kemungkinan buruk. Terlalu mengumbar informasi dan permasalahan pribadi justru berpotensi menimbulkan kerugian pada diri sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.